Sebelum menonton lebih lanjut, mohon diklik like, subscribe, dan tekan tanda lonceng, pilih semua. Jika ada pertanyaan dalam video saya ini, mohon ditulis pada kolom komentar. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nus dalam channel Bang Nus. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana mengetik surat keputusan dengan rapi dalam aplikasi Microsoft Word. Saya ambil contoh di sini salah satu surat yang sudah saya ketik dengan bentuk seperti ini. Kelihatannya rapi sehingga apa yang kita ketik di komputer atau laptop benar-benar hasilnya seperti kita ketik di komputer atau laptop. Jangan sampai kita mengetik di komputer atau laptop tapi hasil setelah print out itu sama seperti kita mengetik di mesin ketik. Contohnya seperti ini, kop suratnya itu seperti ini. Itu untuk mengatur kop surat seperti ini rata tengah itu kita harus klik di center. Sebelum kita mengetik kita klik di center, ini artinya rata tengah. Kalau ini left, right rata kanan, ini left rata kiri. Sedangkan justify ini rata kiri kanan. Nah, caranya itu kita buka saja dokumen baru supaya langsung praktek. Nah, sebelum kita mengetik kita klik dulu center untuk rata tengah. Setelah itu seperti di sini hurufnya huruf tebal semua, maka di sini kita klik bold itu huruf tebal semua, I itu italic huruf miring, dan U underline itu untuk huruf dengan mengetik dengan garis bawah. Karena di sini aturannya itu dengan huruf tebal, maka di sini kita klik bold untuk tebal. Lalu yang berikut jenis hurufnya ini. Jenis hurufnya kita di sini kita ganti saja dengan jenis huruf Times New Roman. Kita klik di sini lalu kita lihat Times New Roman. T di bawah sekali T. RST di sini Times New Roman ini. Lalu ini judulnya ini kop surat itu agak besar, maka di sini kita naikkan ukurannya itu menjadi misalnya 14. Lalu huruf di sini huruf kapital semua, huruf ini huruf besar. Nah, untuk huruf besar di keyboard laptop atau komputer kita tekan caps lock sehingga ada indikator lampu yang menyala. Kalau ada indikator lampu yang menyala berarti ketika kita ketik hurufnya menjadi huruf besar. Sekarang kita sudah mengatur semua besar huruf, lalu jenis huruf dan semuanya ini rata kiri kanan dan semua. Kita langsung ketik, misal di sini kita ketik keputusan. Ya, ini sudah sama dengan di sebelah ini, keputusan kepala SDK Neo Bewa. Jadi keputusan kita tekan enter, lalu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa paragraf atau spasi antara keputusan dan kepala SDK Neo Bewa ini jarak antara dua baris ini sangat jauh. Jadi kita blok dulu lalu kita klik kanan lalu klik di paragraf. Nah, setelah klik di paragraf, multiple ini kita ganti ke single atau 1,5. Nah, di sini saya coba dengan single. Lalu di after ini kita turunkan menjadi 0, semuanya 0. Nah, di sini kita ganti ke single. Oke, nah sudah pindah seperti ini. Lalu sebelah bawahnya ini kita copy saja, yang penting kita tahu cara mengatur rata tengah dan huruf tebal. Nah, kita paste di sini, enter. Nah, sudah seperti ini. Kita blok lagi lalu atau kita Ctrl A untuk semua, klik kanan paragraf. Lalu ini single, ini kita kembali ke 0, bukan auto tapi 0. Ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk memunculkan garis dua ini, garis batas ini? Itu caranya kita klik, kita ketik saja sama dengan di keyboard 1 atau 2 kali. Setelah itu kita tekan enter. Dia sudah jadi garis dua seperti ini. Lalu ini judulnya, cara mengatur rata tengah dan sebagainya sudah, membesarkan hurufnya, lalu jenis hurufnya sudah kita atur tadi. Sekarang kita lihat yang sebelah bawah, bagaimana mengetik rapi seperti ini. Nah, ini kepala SDK Neo Bewa. Di sini kita kembalikan ke huruf normal yaitu ke 12.
ya. Di situ kita ketik masih huruf tebal, jadi kita tetap keputusan karena dia mengikuti pengaturan dari atas. Keputusan kepala SDK 210 Nio Bewa. Ya. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu di sebelah bawah ini hurufnya bukan huruf tebal lagi. Nah, kita mengatur dengan huruf tebal. Untuk kembalikan ke huruf biasa seperti ini, di sini ini masih posisi dengan huruf bold, masih bold. Jadi kita klik lagi di situ satu kali untuk menghilangkan pengaturan huruf tebal. Kita klik, bukan di situ, tetapi di sebelah bawahnya. Ya, kita klik di sini. Kalau misalnya kita langsung ketik, dia akan tetap huruf tebal seperti ini. Jadi kita hilangkan bold, dia akan kembali huruf kecil. Nah, di bawah itu, jadi kita perhatikan baik-baik, menimbang dan sebagainya. Jadi kita masih rata tengah, kita klik di rata kiri kanan ini, justify. Nah, kita klik justify rata ke kanan, dia akan kembali ke pinggir. Setelah itu di sini menimbang, mengingat, memperhatikan. Nah, ini butuh pengaturan. Kita ketik dulu menimbang, ya, kembali ke huruf kecil, huruf normal. Lalu yang berikut di bawahnya kita tekan enter, itu mengingat, kita tekan enter lagi. Di sebelah bawah itu memperhatikan, ya, sama seperti ini, mengingat dan memperhatikan. Lalu pada tulisan ini itu pengaturan A, B, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini untuk mengatur seperti ini, di sini kita blok dulu. Lalu di atas ini kita tekan, klik saja seperti ini. Klik saja seperti ini, akan berbentuk L hitam di sini. Itu untuk yang ini titik 2. Titik 2 itu kita bikin seperti ini, L1. Lalu untuk A kita buat lagi yang satu seperti ini. Satu seperti ini. Buat lagi semacam L hitam ini di sini. Lalu untuk bawah ini kita klik lagi satu di situ, ataukah kita tarik yang ini, kita arahkan kursor ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini dia akan pindah. Ya. Jadi di sebelah dokumen baru juga kita atur seperti ini. Setelah L1 untuk titik 2, ya kira-kira seperti ini. Lalu L hitam satu lagi untuk A. Setelah itu di bawah sini yang untuk yang baris kedua dari kalimat yang pertama ini, supaya dia tidak ke sana ke sini, itu kita harus mengatur tarik ini, kita arahkan kursor ke tengah, lalu kita tarik ke samping sampai di sebelah kiri-kira seperti ini. Setelah itu cara mengetiknya menimbang. Setelah menimbang kita tekan tab di keyboard. Tab di keyboard, lalu kita ketik titik 2 spasi titik 2 shift titik 2, lalu kita tekan tab untuk ketik huruf A titik, tekan tab lagi. Nah, tekan tab lagi karena kita sudah mengatur seperti ini. Ketika tulisan itu lewat dari baris pertama, dia akan pindah ke baris kedua lurus dengan ini. Jadi dia tidak jadi beratur. Misalnya saya ketik bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru di SDK 210 Nio Bewa, maka perlu diadakan guru bantu. Nah, ini kita lihat dia langsung pindah ke bawah dengan rapi. Ini mengapa pindah ke bawah dengan rapi? Karena kita sudah buat pengaturan di sini. Yang ini yang kita buat rapi, membuat dia menjadi rapi. Nah, sudah guru bantu. Lalu mengingat kita klik kursor di T. Setelah T lalu kita tekan tab di keyboard, lalu kita ketik titik 2, tab lagi. Oh ya, belum.
Setelah A, B. Untuk B kita tekan enter, lalu kita tekan tab, posisi pertama belum, tab lagi, posisi kedua, lalu kita tekan B. Lalu untuk mengetik kita tekan tab lagi. Nah, setelah itu bahwa saudara sekian namanya telah memenuhi syarat sebagai guru bantu. Nah, dia langsung pindah ke bawah dengan posisi di sebelah kiri rata. Nio Bewa dengan sebagai ini rata. Kalau tanpa kita mengatur justify ini, maka dia akan tidak teratur. Nah, dengan justify maka dia menjadi teratur seperti ini. Oke, B sudah. Sekarang mengingat kita letakkan kursor di sebelah setelah T, lalu tekan tab. Tab pertama titik 2 ya, kita tekan titik 2, lalu tab lagi 1. Nah, karena kita sudah atur semua, jadi dia secara otomatis tinggal kita mengetik dengan tekan tab, bukan lagi secara manual dengan tekan spasi. Kita tekan tab lalu mulai mengetik. Undang-undang nomor 25 tahun 2012. Ya, setelah itu kita tekan enter, lalu tekan tab lagi, lalu kita ketik 2. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2005. Ya, setelah itu tekan enter lagi, tekan tab lagi 3, lalu ketik lagi peraturan Permendiknas nomor 16 tahun 2010. Lalu setelah itu kita pindah ke memperhatikan. Nah, memperhatikan ini kita tekan tab titik 2, lalu tekan tab lagi, lalu kita langsung ketik usul saran komite sekolah dan Dewan Guru SDK 210 Nio Bewa. Nah, ini kita lihat sudah rapi seperti ini. Lalu kita tekan enter. Setelah menimbang dan memutuskan ini, kita lihat di sini ada memutuskan lagi, menimbang, mengingat, memperhatikan, lalu memutuskan. Nah, bagaimana membuat posisi memutuskan ini seperti ini, rata tengah. Nah, kita kembali lagi seperti tadi. Di sini kita buat klik di center untuk rata tengah. Lalu kita buat di B untuk bold. Lalu kita tekan caps lock untuk huruf besar semua. Lalu kita ketik memutuskan. Nah, setelah itu kita tekan enter, kita kembalikan ke pengaturan normal. Kita ketik lagi B untuk hurufnya tidak lagi bold atau tebal. Kita klik lagi. Lalu di sini kita ganti ke rata kiri kanan, justify. Nah, setelah itu baru kita lihat menetapkan. Untuk kembali huruf kecil kita tekan caps lock sehingga ada indikator lampu yang padam, berarti hurufnya sudah normal, tidak lagi huruf besar semua. Memutuskan. Nah, ini kita buat pengaturan lagi untuk rapi seperti yang ini. Nah, bagaimana cara rapi seperti yang ini? Nah, kita buat pengaturan seperti di atas ini. Di sini kita buat lagi tanda L. Tanda L masih ada, masih beruntun dari pengaturan dari atas. Kita lepas di sini untuk titik 2. Lalu kita lihat di sebelah. Di ini tulisan. Jadi ini kita tetap L, ini kita tetap tulisan. Lalu yang berikut ada di sebelah bawah itu ada ini. Jadi masih tetap yang ini. Berarti pengaturan masih tetap dari atas. Tinggal untuk mengetik setelah memutuskan kita tekan tab titik 2, lalu enter lagi. Nah, di sini pertama, kita ketik pertama. Nah, setelah itu kita tekan tab
titik 2, kita tekan tab lagi. Kita lihat di sini, nah, terhitung sekian. Ya, berarti di sini kita harus pindahkan ke sini. Supaya kalau misalnya kalimatnya yang kedua ini dia pindah ke baris yang kedua, maka dia akan rapi seperti ini. Nah, mulai terhitung mulai tanggal sekian. Jadi kita mulai ketik terhitung tanggal. Nah, kita copy saja terhitung tanggal ini. Yang penting pengaturannya kita sudah tahu. Kita copy, kita pindahkan ke sebelah ya. Nah, sudah jadi. Lalu yang ini nama, misalnya kita ketik, nah, kita enter dulu, lalu tekan tab untuk lurus dengan terhitung nama. Nah, nama ini kita jangan ketik spasi, tetapi kita ketik tab lagi, atau kita buat dulu bentuk L di atas ini, di ruler ini kita bentuk L hitam, nah, seperti ini, sehingga tabnya itu pindah ke yang lurus dengan garis L ini, akan pindah ke situ ketika kita tekan tab di keyboard. Jadi nama kita tekan tab, nah, sudah dia lurus dengan ini. Nah, titik 2 nama siapa, misalnya Aloysius ya, Alo. Lalu tempat kita tekan tab, setelah enter tab tempat tanggal lahir, garis miring tanggal lahir. Nah, kita ke sana, kita tekan tab titik 2 spasi, lalu kita ketik tempat lahir, misalnya Paga, 31 Agustus 2004 atau 1998 ya. Nah, kita tekan enter, lalu kita tekan tab lagi satu kali, lalu kita ketik alamat. Nah, tekan tab, lalu titik 2, jadi sehingga lurus. Kalau pakai spasi dia tentu akan bengkok dan tidak rapi. Kalau sudah diatur lalu kita membuat pengetikan dengan ada aturannya, akan rapi seperti ini. Alamat misalnya Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga. Oke, kita tekan enter, tekan tab lagi, kita lihat apalagi data yang dibutuhkan. Jenis kelamin, tekan tab, misalnya laki-laki, tekan enter, tekan tab lagi, lalu pendidikan, tekan tab lagi, titik 2, misalnya sarjana. Nah, setelah itu kita tekan enter, lalu kita lihat posisi ini yang kedua ini, jadi kita ketik kedua, lurus dengan pertama dari atas, kedua, karena kita sudah atur beruntun dari atas, lalu di sini tinggal kita tekan tab, titik 2, tekan tab lagi. Nah, ini sudah kita atur seperti ini. Nah, dia akan ketika pindah ke baris yang kedua di kalimat kedua ini, dia akan lurus dengan yang ini karena kita sudah atur yang ini. Nah, ini default atau aslinya itu dia ada di sini. Nah, ada di sini. Tetapi kita arahkan kursor ke tengah, lalu kita tarik dia ke tengah untuk ini tidak bisa pindah dua-dua atas dan bawah, harus yang bawah yang pindah. Kita klik, tekan mouse jangan dilepas, klik kanan jangan dilepas, lalu kita geser ke samping. Nah, kira-kira lurusnya seperti ini ya, lurus, sehingga ketika dia pindah ke kalimat yang kedua, baris yang kedua, dia akan lurus. Nah, kita lepas itu. Nah, di sini kita mulai ketik dari titik 2 ke kalimat pertama, kita mulai dengan tekan tab. Nah, ini terlalu ke tengah, tidak lurus yang di atas, jadi ini kita pindah lagi, geser ke samping, lurus dengan terhitung ini ya. Di sini masih terlalu ke tengah, kita geser lagi ke samping ya, kira-kira di situ. Lalu kita mulai ketik kepada guru tersebut. Jadi dari antara titik 2 dengan kalimat kepada guru itu tekan tab, lalu kita ketik kepada guru tersebut diberikan honorarium sebesar Rp500.000
dalam kurung 500.000 rupiah. Nah, kita lihat perpindahan 500.000 dari kedua ini, baris pertama pindah kedua ini langsung lurus dengan kepada. Karena apa? Karena kita sudah mengatur yang ini, rupiah. Titik, kita tekan enter. Lalu ketiga, kita tekan tab lagi. Titik 2, tekan tab lagi. Nah, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Titik. Jadi kita lihat rapi seperti ini, rapi cara pengetikan. Kalau kita pakai spasi untuk kedua dan titik 2 pasti tidak rapi, akan bengkok dan hasilnya seperti kita ketik di mesin ketik. Tapi karena sudah kita ketik di komputer dengan cara pengaturan yang baik, maka dia akan rapi seperti ini. Lalu kita tekan enter. Kalimat yang terakhir, kita lihat kalimat yang terakhir, asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi dia sudah tidak ada pengaturan semua ini. Pengaturan semua ini harus hilang, sehingga ketika dia pindah ke kalimat berikutnya, baris kedua berikutnya dari kalimat ini, dia akan lurus dengan asli ini. Jadi kita caranya di sini kita hilangkan semua. Yang L ini kita klik di pas di L hitam itu, lalu kita tarik ke bawah untuk menghilangkan pengaturan. Demikian pun L yang ini kita tarik ke bawah untuk hilangkan pengaturan. Ya, hilang. Lalu tanda ruler yang ini, ruler kedua ini, kita klik di tengah pas. Nah, lalu kita geser ke samping untuk sejajar dengan ruler yang pertama di atas. Nah, sudah sejajar sini. Berarti pengaturan sudah pengaturan default. Sehingga kita ketik normal seperti biasa, dia akan pindah lurus dengan baris pertama dari kalimat paragraf itu. Yang penting di sini kita tetap klik di justify supaya dia rata kiri kanan. Nah, kita mulai ketik. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini dia pindah ke bawah lurus dengan asli keputusan ini. Nah, ini kira-kira seperti ini rapinya. Rapinya seperti ini, sehingga hasil ketikan kita itu tidak terkesan bahwa hasil seperti kita mengetik di mesin ketik. Hasilnya seperti ini, rapi seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita tekan enter lagi. Lalu untuk tanda tangan ini, nah ini dia sendiri di kanan ini, di sebelah kanan. Nah, cara yang saya buat itu saya membuat kolom. Saya membuat kolom di insert, lalu tabel, kita buat 3 tabel. Nah, dengan perhitungan di sini kosong, dia ada di sebelah kanan sini. Dan kita lihat di sini, nah, diberikan di Wolomage pada tanggal sekian. Jadi kita buat pengaturan di sini. Nah, seperti tadi kita kasih tanda dulu atau kita perbesar dulu kolomnya ini. Kolom ini kita kasih perbesar di sini. Lalu kemudian di sini kita klik di mouse sehingga dia muncul tanda seperti L hitam. Kita klik. Nah, lalu di sini kita ketik diberikan untuk pindah ke tab yang ini untuk titik 2 seperti ini. Nah, seperti ini itu kita tekan kontrol di keyboard, tekan kontrol jangan dilepas, lalu kita tekan tab. Nah, dia akan pindah seperti ini. Kalau kita hanya tekan tab, dia akan membuat kolom yang kedua. Misalnya ini, kita tekan tab tanpa tekan kontrol, dia akan pindah menjadi kolom kedua. Nah, untuk kembali ke kolom 1, kita sudah salah menekan tab, dia bentuk kolom kedua. Untuk batalkan kita tekan kontrol jangan dilepas, tekan huruf Z, undo. Nah, dia kembali. Jadi saya ulangi, dari D ke titik 2 ini itu tekan kontrol jangan dilepas, lalu tekan tab.
Ya, setelah itu kita ketik titik 2 di misalnya Wolomage. Setelah itu kita tekan enter. Yang kedua ini pada tanggal, kita ketik pada tanggal. Nah, kita tekan lagi kontrol, jangan dilepas huruf tab di keyboard. Kontrol jangan dilepas tab. Nah, dia pindah seperti ini titik 2. Nah, misalnya 14 April 2022. Setelah itu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita lihat kepala sekolah ini sudah rata tengah. Nah, di sini kita buat klik kembali ke home, klik di atas home, lalu kita tekan center atau rata tengah. Nah, dia kursor akan pindah ke tengah. Misalnya kepala sekolah, kita tekan enter. Nah, berjarak kira-kira untuk bisa kepala sekolah tanda tangan. Lalu kita mulai ketik nama. Di sini namanya huruf tebal, huruf besar, dan ada garis bawah. Tebal, besar, dan garis bawah. Jadi di sini kita harus mengatur. Untuk huruf tebal kita tekan di bold. Nah, untuk garis bawah kita tekan di U, underline. Nah, lalu untuk huruf besar semua kita tekan di caps lock sampai dengan lampu indikator menyala, yang menandakan bahwa semua huruf yang kita ketik akan menjadi huruf besar. Kita tekan caps lock, lalu kita mulai ketik nama, misalnya Marianus Botan, ya, Botan. Jadi kita tekan enter lagi. Ya, bentuknya itu huruf besar, garis bawah, dan tebal, lalu koma, misalnya gelarnya S.PD. Nah, kita tekan enter lagi. Kalau kita langsung ketik, nah, kalau kita langsung ketik dia akan huruf besar, tebal, dan garis bawah. Jadi kita hilangkan dulu pengaturan ini. Jadi kita klik lagi di bold ini untuk tidak tebal. Nah, dia kembali normal. Kita klik lagi di U untuk hilangkan tanda garis bawah, ya. Lalu kita tekan caps lock untuk hilangkan huruf besar. Nah, mulai dengan nip, ya, dia sudah normal seperti ini. 1965 ya, 2010 10.01 2.001, misalnya seperti ini. Nah, ini akan menjadi bentuknya seperti ini. Kira-kira sama dengan di sini, ya, sama. Lalu kalau kita print, dia akan bentuk tabel seperti ini, ada garis. Cara untuk hilangkan, kita blok ini semua, dan kita klik di kursornya di kolom pertama, lalu kita tekan shift di keyboard, jangan dilepas. Tekan shift di keyboard, jangan dilepas. Lalu kita klik mouse di kolom yang ketiga, ya, sudah seperti ini. Lalu kita ke pengaturan ini, kita lihat tabel, desain, home, kita cari kita klik kanan, lalu di sini di border ini, ya. Jadi setelah kita klik di kolom pertama, lalu tekan shift, jangan dilepas. Kita tekan klik di mouse di kolom ketiga, lalu kita klik kanan di mouse, lalu kita lihat di sini di border ada tulisan border, kita klik yang tanda panah ke bawah, lalu kita klik pilih di no border. Nah, ketika kita pilih no border, maka garisnya akan hilang seperti ini. Demikian saja, semoga bermanfaat.